Pendaftaran Pilpres rencananya akan dimajukan pada 10 Oktober mendatang. Nah, koalisi partai politik tidak mempunyai waktu yang cukup banyak untuk itu dan hingga kini masih satu pasangan bakal capres-cawapres yang sudah atau hingga saat ini baru satu pasangan bakal capres-cawapres yang sudah resmi mendeklarasikan diri. Ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ada dua lagi, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang sampai saat ini belum menentukan bakal cawapresnya meski sudah beredar bursa nama-nama kandidat yang menguat. Nah, siapa kira-kira yang akan mendampingi keduanya? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera dan juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Dan nanti juga kita akan mencoba menghubungi salah satu perwakilan dari partai politik koalisi pengusung Prabowo Subianto. Selamat pagi Bapak-Bapak, Pak Andreas, Pak Jayadi. Selamat pagi, Pak Andreas. Ya, saya ke Pak Andreas dulu nih. Pak Andreas, ngomong-ngomong soal pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden kan sudah mepet nih. Tapi tampaknya dari PDI Perjuangan dan juga mitra-mitra koalisi belum memunculkan nama-nama yang memang sudah saatnya untuk ditetapkan jadi bakal cawapres. Ada Pak Sandiaga Uno yang sepertinya masih harap-harap cemas pada PDI Perjuangan. Tapi juga ada nama-nama lain. Belakangan Ridwan Kamil katanya juga sempat bertemu dengan Ibu Mega. Jadi bagaimana sejauh ini, siapa sebenarnya nama yang paling kuat jadi kandidatnya pendamping Pak Ganjar nih, Mas Andreas? Yang pertama ini selamat ulang tahun dulu ya, Kompas TV. Terima kasih Pak Andreas. Ya. Hari ini kita ulang tahun yang ke-12. Baik, ya. Terima kasih Pak Andreas. Ya, kalau soal calon wakil presiden, soal pendaftaran ini kan kemarin ada wacana juga yang disampaikan bahwa akan ada perubahan jadwal, dan ya kita harap cepatnya kalau memang ada usulan perubahan itu cepatnya masuk ke Komisi 2 sehingga dibahas oleh Kementerian oleh Kemendagri bersama dengan Komisi 2 dan KPU untuk membuat PKPU baru. Ya. Nah, karena kalau maju itu artinya waktunya menjadi ya tanggal 10 sampai tanggal 16, artinya kita punya 1 bulan lagi gitu. Tepat 1 bulan lagi kalau itu tanggal 10 gitu. Artinya memang waktunya memang tinggal sebulan, 4 minggu. Nah, dalam kaitan itu memang hari-hari ini harus menjadi hari-hari yang menentukan gitu untuk pengambilan keputusan itu, dan koalisi atau kerjasama antar partai yang mendukung Mas Ganjar ini ya sudah mempunyai beberapa opsi nama. Ya, kita tahu bahwa ada di situ ada nama Pak Erick Thohir, ada nama Mas Sandiaga Uno, ada Kang Emil, juga ada nama Pak Mahfud. Nah, ini nama-nama ini tentu akan digodok dan dilihat perkembangan ke depannya. Ya. Juga mungkin ada figur di luar itu yang bisa jadi pada ya saat-saat terakhir menjadi pertimbangan. Tapi nanti pasti tentu para ketua umum partai akan melihat, mempertimbangkan dinamika yang berkembang dan akan mengambil keputusan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan dua hal. Artinya dalam politik itu bagaimana di dalam kontestasi pemilihan langsung adalah bagaimana kita memperoleh kekuasaan, yaitu dalam hal ini posisi presiden. Tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana kemudian menggunakan kekuasaan, how to get dan how to use power itu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika how to get power, tentu orang mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan elektoral itu penting. Tapi ketika bicara soal ke depan setelah memenangkan itu how to use power, tentu nilai-nilai itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang ya menjadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Dan saya kira kerjasama antar partai yang mendukung Mas Ganjar akan memperhatikan soal bagaimana memperoleh kekuasaan dan bagaimana memanfaatkan kekuasaan itu ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Ya, Anda tadi katakan pertimbangannya dinamika yang masih dipantau begitu loh. Jadi
sebenarnya tapi dinamika seperti apa sih yang ditunggu-tunggu, momen-momen seperti apa yang ditunggu oleh PDI Perjuangan dan mitra-mitra koalisinya? Atau jangan-jangan malah nanti bikin kejutan, Pak Ganjar gabung sama Pak Prabowo nih? Ya, kejutan itu juga satu apa ya, satu bagian dari proses untuk memperoleh ya itu tadi kalau saya bilang tadi soal elektoral tadi gitu. Ya, Karena ketika bicara menuju untuk memenangkan itu kita tentu faktor elektoral itu akan menjadi pertimbangan. Tapi ketika kita bicara ke depan untuk bagaimana memanfaatkan, bagaimana menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan banyak orang, kepentingan rakyat, itu adalah bagaimana mempertimbangkan aspek nilai-nilai, aspek bagaimana sinergi antara kedua ya. figur tersebut dan bagaimana nilai-nilai yang akan diperjuangkan. Nah, di situ kita bicara soal bagaimana membangun suatu pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang bisa efektif untuk ya menggunakan kekuasaan itu gitu. Di sini faktor orang itu akan ada di dalam, seharusnya ada di dalam dua pertimbangan tersebut. Baik. Nah, saya ke Bung Jayadi. Bung Jayadi, kalau kata Pak Andreas ini masih menunggu dinamika yang terus berkembang, padahal juga apa namanya pendaftaran capres-cawapres nggak akan lama lagi sudah harus didaftarkan ke KPU begitu. Kalau Anda melihat PDI Perjuangan dengan mitra koalisinya, Partai Gerindra dengan mitra koalisinya masih menahan-nahan nama-nama bakal cawapres yang akan diumumkan, dan mereka selalu mengatakan ingin menanti di momentum yang pas dan menanti dinamika-dinamika yang pas. Apa yang Anda baca dari apa namanya penundaan-penundaan mereka ini untuk mengumumkan bakal cawapresnya? Mungkin bukan penundaan ya, memang belum ada rencana mengumumkan secara pasti kan. Malah Jadi belum ada rencana begitu ya? iya, kita nggak bisa menuduh Bang Andreas menunda karena memang belum ada pengumuman bakal diumumkan tanggal berapa gitu kan, Bang Ya, Andreas. oke, baik. Nah, 1 bulan kalau jadi dimajukan itu kan waktunya tinggal 1 bulan, itu waktu yang pendek kalau memang belum ada cukup kepastian sekarang. Tapi itu bukan waktu yang pendek kalau misalnya sebetulnya para koalisi ini sudah punya calon Itu yang sebetulnya, saya maksud cuman tadi, betul. waktu aja gitu. Ya. Mungkin mereka memang masih menunggu sampai last minute. Hmm. Dinamika itu terjadi karena satu, jadi tampak masih dinamis itu terjadi karena satu memang kemungkinannya masih banyak. Kemungkinan di Pak Ganjar masih banyak. Kemungkinan untuk Pak Prabowo juga masih banyak ya. Hmm. Baru kalau tapi sudah agak berkurang ini dinamikanya karena ada satu pasangan yang sudah cukup, katakanlah ini tidak ada halangan ya. Ya. Cukup hampir pasti yaitu Anies Muhaimin. Amin. Sehingga sekarang kubu Ganjar maupun kubu Prabowo sudah bisa melakukan antisipasi terhadap Amin, kira-kira gitu. Ya. Nah, tapi antara Ganjar dan Prabowo, kalau dua-duanya maju, maka itu mereka masih saling memperkirakan antisipasinya gimana. Untuk mengantisipasi itu, mereka saling intip tuh kira-kira Prabowo bakal ngajuin siapa, kira-kira Ganjar bakal ngajuin siapa. Itu satu. Yang kedua, calon di setiap bakal koalisi ini atau koalisi ini masih banyak. Tadi Bang Andreas menyebut di koalisi PDIP masih banyak tuh, ada Kang Emil, masih ada Sandiaga Uno, Erick Thohir masih disebut. Bahkan mungkin calon seperti Mahfud dan Hovifah masih diperhitungkan karena berasal dari NU kan gitu. Itu jadi, nah kalau lagi-lagi kalau misalnya nama-nama yang dipasangkan dengan Ganjar, posisi elektabilitasnya, elektoralnya itu tidak berbeda terlalu jauh satu sama lain ketika berhadapan dengan Prabowo maupun berhadapan dengan Anies. Demikian juga di kubu Prabowo. Di kubu Prabowo kan masih cukup banyak calon yang mungkin ada apa namanya ada Erik, ada Airlangga Hartarto, yang selama ini disebut juga ada Hovifah, mungkin juga ada nama lain. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga saya kira kita jangan lupa mungkin saja masih ada nama baru yang bisa masuk. Ya. Terutama, pertanyaan pertama adalah apa yang akan terjadi dengan AHY misalnya. Ya, Akan kemana mereka berlabuh? Itu bisa membuat dinamika koalisi. Yang kedua, kita masih bertanya-tanya, jangan-jangan nanti Gibran masuk gelanggang. Ya. Gibran masuk gelanggang di ujung-ujung. Nah, itu bisa juga mengubah dinamikanya. Jadi faktor-faktor ini membuat masih banyak hal yang belum bisa kita pertimbangkan. Belum lagi itu kalau kita hitung faktor-faktor objektif ya,
Belum lagi kalau kita menghitung faktor subjektif kualitatif. Misalnya kecocokan antara calon yang satu dengan yang lain. Yang kedua, kecocokan antara para calon dengan partai yang mengusungnya. Kan gitu. Ya. Itu kan faktor yang juga harus dihitung. Yang ketiga, seperti kata Bang Andreas, proyeksi ke depan. Proyeksi ke depan, baik secara politik maupun secara pemerintahan. Oke. Secara politik itu misalnya, bisa saja koalisi mempertimbangkan kami akan memilih calon wapres yang kira-kira tidak bakal nyapres di 2019, 2029 misalnya kan. Bisa aja. Ya. Dengan kata lain, mencari capres yang bisa selamat sampai 5 tahun gitu. Lalu Oke. kalau bisa lanjut lagi sampai 2 periode misalnya kalau menang. Misalnya, Oke. nah pertimbangan-pertimbangan ini kalau kita perhatikan dinamika sejak 2 tahun terakhir itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang penting yang bisa mengubah komposisi nama-nama tersebut, termasuk komposisi koalisi. Ya. Jadi faktor-faktor karena banyak sekali variabel yang masih belum bisa diperhitungkan, maka memang masih akan cukup dinamis, terutama antara kubu Ganjar dengan kubu Prabowo. Baik. Ya, Bung Jayadi, sebelum saya masuk ke angka-angka hasil survei dari LSI sendiri soal sosok-sosok bakal calon wakil presiden yang potensial, saya akan tanyakan dulu dari sisi psikologis politik begitu ya. Kubu sebelah boleh dikatakan kubunya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kan sudah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres. Tapi kubu yang dua lagi, kubunya Pak Ganjar dan kubunya Pak Prabowo ini belum. Nah, secara psikologis, mana sih sebenarnya yang lebih menguntungkan untuk mengarungi Pilpres 2024, jelang Pilpres 2024 secara psikologis? Yang satu sudah mendeklarasikan duluan, yang ini yang dua masih belum mendeklarasikan. Secara psikologis politik, ada untung ruginya nggak? Menurut saya secara psikologis, simbolik dan politis itu sama aja. Sama saja ya. Sekarang atau tidak. Pertanyaannya sudah ada calon apa belum, itu aja masalahnya. Mengumumkan itu bisa sama aja. Kenapa? Kalaupun belum diumumkan sekarang, toh orang sudah bisa memperkirakan kan? Ya. Misalnya bisa diperkirakan tuh, tapi banyak memang. Kalau ditanya yang mana ya yang bakal dipilih itu yang sulit. Tapi kalau memperkirakan siapa bakal calon Ganjar itu bisa diperkirakan. Di antara nama yang ada itu, mungkin ada misalnya ada 5 kemungkinan atau 6 kemungkinan atau lebih. Demikian juga dengan Prabowo, mungkin ada 3 kemungkinan, 4 kemungkinan atau lebih. Dan itu seperti kalau menurut data survei, simulasi masing-masing bakal pasangan calon itu tidak terlalu berbeda jauh posisinya dibanding data-data yang ada sekarang. Ya. Kecuali kalau misalnya yang maju itu Bang Andreas sama saya misalnya. Nah, itu berubah tuh. Ya. Tapi kalau yang maju masih 3 nama ini. Nama-nama ini dari sebelum-sebelumnya juga sudah ditonjolkan terus ya, begitu ya Bung Jadi. Kira-kira secara psikologis begitu ya. Iya, nama-nama cawapresnya juga kan sudah. Ya, sudah seliuran sejak lama lah begitu ya. Seliuran sejak lama. Jadi karena itu saya bilang tadi, memang kita punya banyak simulasi, tapi simulasi yang banyak itu kalau ditandingkan satu sama lain berdasarkan data yang ada sekarang tidak terlalu berbeda jauh. Nah, yang mungkin lebih cepat mengumumkan bisa lebih baik. Kenapa? Karena bisa langsung terkonsolidasi secara fokus kan. Baik. Tidak perlu mikirin yang lain. Nah, sekarang kita berbicara angka nih Bung Jayadi. LSI terakhir kan memunculkan survei itu di bulan Juli ya, kalau saya tidak salah ya. Survei Agustus. Survei Agustus ya. Untuk sosok bakal cawapres ada yang Agustus ya, Bung Jayadi ya. Ada. Baik. Nah, itu nama Erick Thohir nampaknya masih paling awal ya, masih paling tinggi elektabilitasnya di survei LSI yang terbaru. Lalu disusul nama-nama lainnya seperti Mahfud MD, AHY, Sandiaga, Gibran. Nah, dari nama-nama ini kira-kira partai politik atau koalisi parpol pengusung bakal capres mana yang paling memperhitungkan nama Erick Thohir? Karena masih ada nama Erick Thohir di top of mind-nya survei LSI saat ini. Ya. Kalau nama Erick Thohir itu muncul dianggap oleh publik ya, cocok untuk Ganjar dan juga cocok untuk Prabowo. Dua-duanya bisa masuk begitu ya? Bisa. Dan kalau kita simulasikan memang Erick Thohir cenderung menambah elektoral secara positif 1-3% untuk calon yang dia dia dipasangkan. Kalau antara Ganjar dan Prabowo ya. Ya. Kalau Anies memang tidak sudah kita waktu Agustus kita juga tidak
Di publik tidak muncul juga nama Erick Thohir untuk Anies. Oke. Jadi Nah, dianggap tidak begitu cocok. dua-duanya masuk. Nah, Jadi ya ya, pilih, maka itu saya bilang ya, sekarang kan pertimbangannya berarti bukan semata-mata elektoral kan, oke, tapi pertimbangan lain. Pertimbangan bisa jadi pertimbangan sifatnya kualitatif simbolik. Apa itu kualitatif simbolik? Misalnya apakah akan mengutamakan warga NU atau bukan? oke, Itu artinya strategi yang dipakai adalah mengantisipasi Amin kan gitu. oke. Nah, Atau pertimbangan kualitatif lain, misalnya kecocokan antara dua orang calon ini, capres cawapresnya, atau pertimbangan kualitatif lain, kecocokan antara kalau capres sudah pasti cocok ya sama Bu Mega kan, Mas Ganjar ya, oke, cawapres itu dengan misalnya para pengambil keputusan di partai koalisi, ya. itu juga seperti lalu mungkin pertimbangan kualitatif lain soal apa namanya antisipasi ke depan, proyeksi ke depan gitu. Nah, pertimbangan yang juga pasti dihitung adalah ini ada banyak pilihan strategi yang akan diambil oleh capres-cawapres kan. Mhm. Mau strategi apa yang mau dipakai? Misalnya gini nih, apakah kalau dalam di kubunya Mas Ganjar, kubunya Bang Andreas, mungkin kalau saya baca, misalnya ya, apakah akan mengutamakan strategi penguasaan wilayah? Oke. Kalau strategi penguasaan wilayah yang diambil, mungkin Ridwan Kamil yang akan Yang dipilih. akan dipilih. Oke. Ya, tapi kalau strategi yang mau dipakai adalah segmentasi, Ya, ya mungkin calon dari NU yang akan ini dipakai. ini Ya, menarik, Bung Jayadi. Kalau penguasaan wilayah, Anda mengatakan kalau pengen Ganjar pengen menguasai wilayah, pilih Ridwan Kamil. Saya membacanya Ridwan Kamil adalah wilayah Jawa Barat yang PDIP di sana justru tidak terlalu baik lah pada pemilu sebelumnya ya. Dan ya, juga yang kubu sebelah juga begitu. Mohaimin Iskandar juga Anies Baswedan di Jawa Timur sepertinya kurang maksimal begitu. Jadi ngambil nah, kalau Pak Prabowo kira-kira secara spesifik penguasaan wilayahnya yang akan akan dicari seperti apa? Kalau tadi saya bilang kalau Mas Ganjar itu bisa memisahkan antara strategi penguasaan wilayah dengan strategi segmentasi ya. Oke. Menyebutnya begitu. Segmentasi itu misalnya NU, non NU ya, Jawa, luar Jawa dan sebagainya. Kalau Pak Prabowo tampaknya akan lebih fokus pada gabungan antara penguasaan wilayah dan segmentasi. Baik. Ya pada Baik. saat Prabowo memerlukan Jawa Timur mau tidak mau. Pada saat yang sama untuk memenangkan Jawa Timur, salah satu cara dari Pak Prabowo adalah menggandeng suara Nahdien. Ya. Kalau Ganjar untuk memenangkan Jawa Timur kan dia sudah punya wilayah-wilayah basis tradisional PDIP di Jawa Timur, daerah Mataraman. Ya. Nah, yang menarik ini untuk PDIP sendiri. Bung Andreas, saya akan menanyakan kepada Anda nanti setelah jeda. Nanti bagaimana strategi PDIP soal penguasaan wilayah? Yang dipilih adalah penguasaan wilayah atau menjaga keutuhan koalisi? Karena P3 sendiri saat ini masih harap-harap cemas. Dikatanya belum ada kejelasan pendamping dari Ganjar. Nanti jangan-jangan takutnya nanti malah kabur lagi seperti kubu sebelah PKB kabur ke Anies. Itu kan harus dijaga juga keutuhan koalisi. Apakah Sandi ataukah Ridwan Kamil untuk menjaga wilayah? Kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih memperbincangkan siapa sebenarnya akan dipilih dua bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk mendampinginya di Pilpres jadi bakal cawapres. Nah, masih bersama kami sejumlah narasumber, politisi senior PDI Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Pereira dan juga peneliti dari Lembaga Survei Indonesia, Bung Jayadi Hanan. Saya tadi sempat menanyakan ke Bung Andreas sebelum jeda. Ini PDIP kan belum menetapkan nih sampai sekarang. Nah, yang akan dipertimbangkan nanti kira-kira menjaga keutuhan koalisi atau melihat keuntungan untuk menguasai wilayah tertentu untuk memilih bakal cawapresnya. Karena P3 melalui Sandiaga Uno saat ini punya harapan yang tinggi untuk digait sebagai bakal cawapres nih Pak Andreas, dan juga kemarin kalau untuk memperhitungkan penguasaan wilayah, nama Ridwan Kamil bisa dipakai untuk menguasai wilayah Jawa Barat. Nah, kira-kira pertimbangan mana yang akan dipakai, Bung Andreas? Ya, bisa jadikan kombinasi antara berbagai aspek tersebut gitu. Tapi yang pasti kalau di PDI Perjuangan itu di dalam membangun relasi ini kami menggunakan istilah
kerjasama gitu. Dan dalam kerjasama itu sifatnya lebih ya lebih equal gitu. Dalam arti kita membangun kesetaraan untuk membangun rasa saling percaya, dan itu yang selama ini terjadi gitu. Dalam arti bahwa teman-teman dari partai-partai yang mendukung Mas Ganjar ini juga datang bersama dan diajak bersama untuk berbicara, dan secara reguler kita melakukan pertemuan-pertemuan, sehingga disitulah kita membangun kepercayaan. Infrastruktur untuk memulai kerjasama itu dimulai dengan kesetaraan dan kepercayaan antara partai-partai. Sehingga ya, dan kita tidak model seperti main perintah, kemudian main bentak ini, sehingga kemudian orang kabur gitu, yang partai yang lain kabur ketika ada yang lain datang gitu, atau ada hal-hal yang lain dipertimbangkan, karena itu semuanya dibicarakan secara bersama gitu. Di situ perbedaan antara Mas Ganjar dengan yang lain yang selama ini kita perhatikan. Nah, dalam konteks ini tentu kombinasi-kombinasi dari apa yang tadi disampaikan, ya bisa jadi ini aspek ke wilayah juga penting, tentu menjadi pertimbangan, karena di situ misalnya kalau Jawa Barat bagaimanapun Jawa Barat itu adalah pemilih terbesar. Tapi juga tentu memperhatikan aspek kebersamaan tadi, juga tentu aspek segmen, sehingga kombinasi dari berbagai aspek ini tentu akan menjadi satu keputusan yang paling baik lah untuk moderat begitu ya, bersama Mas Ganjar nanti, karena kita harapkan ke depan ya faktor calon wakil presiden ini akan menjadi figur yang ikut mendongkrak. Tadi Mas Jayadi kan sampaikan bahwa nama-nama ini kan mempunyai potensi untuk mendongkrak. Saya kira bisa jadi lebih dari 3% dari apa yang dipertimbangkan. Ya, ini jadi electability booster, bisa ngeboost elektabilitas si capresnya begitu. Ini makanya saya paham juga kenapa mitra-mitra koalisi PDI Perjuangan dan mitra koalisinya ini masih sangat berhati-hati untuk memilih bakal capres. Tapi Pak Andreas tadi menjawab sosok yang paling moderat yang akan dipilih, yang bisa menguasai wilayah dan juga yang bisa menjaga keutuhan koalisi. Nah, kalau bicara soal Ridwan Kamil, Bung Andreas, ini kan kemarin sempat ngobrol sama Bu Mega katanya. Tapi kan Pak RK ini juga kader Partai Golkar yang notabene juga ada di kubu sebelah nih. Kira-kira apa yang akan PDI Perjuangan maksudkan dengan mempublikasikan komunikasi antara RK dan Bu Mega? Yang pasti kita menghormati posisi Kang Emil sekarang yang adalah bagian dari Partai Golkar, dan Partai Golkar sudah bergabung dengan secara formal ya, secara institusional bergabung dengan Pak Prabowo. Ya. Tapi pembicaraan secara personal kan tidak mungkin. Beliau adalah yang mantan gubernur yang baru selesai menjalankan tugas, dan ada hal penting yang sudah dan sedang dilakukan oleh Kang Emil di Jawa Barat, yaitu membangun monumen Bung Karno gitu. Ya. Dan itu prakarsa yang dimulai oleh Kang Emil, dan ya tentu Ibu Mega tentu mengundang beliau juga dalam rangka untuk melihat kepentingan itu. Juga Kang Emil ini kan seorang arsitek, seniman, politisi yang juga mempunyai perhatian terhadap nilai-nilai kesegaran. Beliau juga pernah membuat bukan patung tapi di Aljazair gitu, kalau tidak salah ya, di Aljazair. Ya. Sehingga dan itu cukup fenomenal untuk di Aljazair. Dan itu adalah suatu prestasi yang menurut saya patut dihargai gitu. Dan di sini saya kira Pak Kang Emil mempunyai tempat tersendiri untuk diajak bicara tentang hal-hal seperti itu gitu. Baik. Bahwa kemudian ada pembicaraan yang lain, itu saya kira itu adalah wilayah ketua umum nanti. Baik. Saya juga sebenarnya saat ini, detik ini sedang membayangkan kalau duet Ganjar Ridwan Kamil sepertinya dahsyat juga. Yang satu biasa belusukan ke masyarakat begitu ya, yang satu punya ilmu tata kota yang sangat baik. Wah, ini bakal luar biasa, tapi sayangnya ini punya kubu sebelah. Nah, ngomong-ngomong kubu sebelahnya ini sudah bergabung juga nih Bapak-bapak.
di perbincangan kita pagi ini ada Sekjen Partai Amanat Nasional Bung Edi Suparno. Selamat pagi Bung Edi. Selamat pagi Bapak-Bapak, Mas Jai, Mas Andreas. Pagi Mas Edi. Selamat pagi, Ya. Mas Edi. Mas Edi, kita lagi ngobrolin ini, apa namanya, sosok-sosok bakal cawapres yang akan diusung masing-masing bakal capres nih, Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, kalau dari partai Anda, dari kubu Anda kan Pak Prabowo sampai sekarang juga belum memunculkan nama begitu. Tapi saya tahu partai Anda ini sangat menginginkan Erick Thohir menjadi pendampingnya Pak Prabowo. Sejauh ini masih nama Erick Thohir yang diusung oleh PAN, Bung Edi? Ya memang kita sejak 2 tahun yang lalu ini sudah konsisten ya mengusung Pak Erick Thohir sebagai calon wakil presiden dari PAN. Ketika partai-partai mengusung presiden, kita dari awal tidak pernah mengusung presiden, tetapi konsisten mengusung cawapres, yaitu Pak Erick Thohir. Ya. Dan pembahasan sekarang di Koalisi Indonesia Maju tentu sudah masuk tahap di mana para ketua umum akan bertemu untuk berdiskusi dalam waktu dekat ini untuk menentukan siapa yang paling pantas untuk mendampingi dan paling layak untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Dalam hal ini kita hormati, kita apresiasi semua usulan yang disampaikan, misalnya Partai Golkar mengusung Pak Erlangga Hartarto, kemudian juga ada PBB mengajukan Pak Yusril Iza Mahendra. Tetapi kami merasa bahwa Pak Erick Thohir memiliki rekam jejak dan kompetensi yang diperlukan untuk mendampingi Pak Prabowo mengemban amanat masyarakat di tahun 2024 sampai 2029. Ya, Mas Edi, potensinya Pak Erick Thohir memang tinggi untuk diusung jadi bakal capres, tapi bukan hanya berpotensi merapat ke Pak Prabowo, masih ada kan juga untuk merapat ke Pak Ganjar sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Ganjar. Nah, dari PAN sendiri supaya nggak dicolong nih gini nama Pak Erick Thohir ini untuk sama kubu sebelah, kira-kira apa yang akan diyakinkan PAN kepada Pak Prabowo? Jangan sampai lolos nih katanya Pak Erick Thohir ini untuk bisa jadi pendampingnya Pak Prabowo. Ya, kita pertama kan termasuk partai yang paling konsisten mendukung Pak Prabowo Subianto. 2014, 2019, dan insya Allah 2024. Dan 2024 ini kami membawa Pak Erick Thohir sebagai calon Pak Prabowo, dan kami tunjukkan kepada Pak Prabowo dan Pak beliau kan juga sangat paham bahwa hasil-hasil survei terakhir-akhir ini membuktikan dan menunjukkan bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja Pak Erick Thohir, dan itu terlihat bahwa di dalam survei cawapres, termasuk juga di dalam survei yang terakhir, itu beliau makin menduduki posisi elektabilitas yang tertinggi di antara para cawapres yang ada. Sehingga kami dengan keyakinan yang relatif tinggi, ya, kalau bilang keyakinan tinggi kan nanti dianggap kita terlalu jumawa, tetapi dengan keyakinan yang relatif tinggi, kami pede, percaya diri untuk mengajukan Pak Erick Thohir kepada Pak Prabowo, dan kami sangat optimis bahwa beliau, Pak Prabowo, akan mempertimbangkan dengan serius Pak Erick Thohir sebagai pendampingnya. Apa sih yang dilihat dari Pak Erick Thohir, yang dilihat PAN dari sosok Erick Thohir yang bisa, ya tadi dikatakan oleh Bung Jayadi juga, sosok bakal cawapres ini harusnya bisa jadi booster untuk elektabilitas capresnya. Nah, kira-kira yang membuat Pak Erick Thohir ini bisa jadi booster Pak Prabowo ini apa, Bung Edi? Saya kira di antara Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir ini mereka memiliki ruang di mana mereka saling mengisi. Pertama, Pak Prabowo untuk urusan diplomasi luar negeri, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, beliau pasti sudah sangat khatam dalam tanda petik. Nah, sementara Pak Erick Thohir memiliki rekam jejak di bidang industri, di bidang ekonomi, di bidang bisnis, usaha. Jadi paham dunia usaha, paham sekali permasalahan-permasalahan ekonomi, dan terakhir pengelolaan BUMN di bawahnya kan juga sangat berhasil. Kontribusi dari BUMN kepada negara dalam bentuk dividen ini kan tertinggi dalam sejarah pasca reformasi. Nah, sehingga ya kami merasa bahwa Pak Erick Thohir memiliki rekam jejak dan mampu mengisi hal-hal yang memang perlu dilengkapi di Pak Prabowo. Oke, tapi yang penting juga tadi sempat disinggung soal penguasaan wilayah. Nah, saya akan tanyakan juga ke Bung Jayadi soal penguasaan wilayah. Jika nama Erick Thohir yang dipilih Pak Prabowo, apakah ini menguntungkan secara penguasaan wilayah, Bung Jayadi? Pak Erick Thohir itu cenderung lebih merata kekuatannya di berbagai wilayah Indonesia, ya. Karena itu dia juga cocok untuk Pak Ganjar, kan? Nah, itu saya bilang tadi, jangan sampai dicolong. Pak Ganjar itu, seperti yang saya bilang, Pak Ganjar itu kan kuat di Jawa Tengah, udah pasti ya.
Lalu cukup kuat di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu kalaupun misalnya pemilih NU tidak ke Ganjar, misalnya NU yang terutama yang di daerah Tapal Kuda, Ganjar masih bisa dapat suara di daerah Mataraman. Banyak NU juga di situ, tapi cenderung lebih abangan gitu. Sementara Pak Erik cenderung lebih merata, tidak terlalu menonjol di wilayah misalnya di wilayah Jawa Timur, tapi dia cukup merata. Nah, masalahnya Pak Prabowo memerlukan kombinasi antara penguasaan wilayah sekaligus juga penguasaan segmen pemilih terutama yang berbasis Islam tradisionalis yaitu NU. Itu berarti kan kalau kita sebut wilayahnya berarti Jawa Tengah dan Jawa Timur kan gitu. Nah, itu tantangannya. Tentu saja seperti kata Bang Andreas bilang, ada kombinasi yang bisa kita buat, bisa dibuat oleh koalisi atau kerjasama antar partai ini. Misalnya untuk segmentasi itu bisa dengan memasukkan unsur-unsur simbolik, misalnya tim suksesnya atau partai politik yang dianggap punya kedekatan dengan segmen tertentu dan sebagainya. Itu itu saya kira memang ini harus berdasarkan kepiawaian para politisi ini untuk mengkalkulasi berbagai hal itu. Ya, nah ini saya di halaman 3 harian Kompas hari ini juga menarik untuk dicermati refleksi panggung politik di lantai bursa nih, Bung Jayadi. Nah, sosok bakal cawapres ini juga kan ada yang punya pengaruh besar dari sisi bisnis dan ekonomi, terutama Pak Erick Thohir yang kita kenal sebelumnya seorang bisnismen, dan juga ada Sandiaga Uno yang juga seorang bisnismen yang sekarang menjabat sebagai menteri. Dua sosok ini menarik secara panggung politik, terutama di lantai bursa. Siapa yang lebih menguntungkan untuk diusung masing-masing bakal capres? Apakah Erick Thohir atau juga Sandiaga Uno? Ya memang kita ini kan mencari pasangan capres-cawapres yang akan memimpin pemerintahan Indonesia ke depan. Jadi memang pertimbangan pemerintahan ke depan menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan, termasuk kapasitas pengalaman dan seterusnya, termasuk pengalaman di bidang ekonomi dan seterusnya. Tapi sebaik apapun orang yang bisa memerintah, sehebat apapun orang yang punya pengalaman untuk memerintah Indonesia ke depan, kalau dia nggak menang kan dia nggak merintah juga, ya nggak. Maka saya kira partai-partai ini mempertimbangkan pertama menang dulu lah ya. Pertimbangan kedua adalah menghasilkan capres-cawapres yang memiliki kompetensi dan leadership yang sangat baik untuk memimpin Indonesia ke depan gitu loh. Baik. Nah, jadi tentu saja yang ideal mengkombinasikan keduanya kan. Masalahnya publik kita yang memilih tidak selalu menggabungkan keduanya, tidak selalu ya. Ada yang hanya berpikir pokoknya saya si A gitu kan ada. Ada juga yang berpikir biasanya itu pemilih yang lebih rasional, lebih terdidik, lebih berada di perkotaan itu akan berpikir sosoknya itu bisa mimpin Indonesia ke depan apa enggak gitu. Nah itu jadi pertimbangan itu. Tapi menurut saya setiap partai, setiap kerjasama partai, setiap koalisi pasti unsur elektoral menang itu dipertimbangkan. Baik. Ini saya terakhir singkat-singkat ke Pak Andreas dan juga Bung Edi Suparno. Saya akan ke Pak Andreas dulu. Ini sebagai penutup, ada juga bumbu yang jadi penyedap sekarang, Mas Gibran Rakabuming Raka yang terus diulu-ulukan sebagian dari kader juga untuk bisa menjadi bakal cawapres, tapi masih terganjal aturan pengusungan cawapres di MK. Nah, tapi juga selain Mas Gibran ada nama AHY. Nah, dua nama ini Bung Andreas, apakah jadi pertimbangan PDI untuk bisa masuk di radar bakal cawapres? Ya itu tadi artinya termasuk ya, artinya tadi mungkin saya lupa menyebut ya. Mbak Puan juga pernah menyinggung nama Mas AHY, kemudian juga Mas Gibran. Tapi kembali pada saya sepakat dengan apa yang tadi yang sudah saya sampaikan, juga diperkuat oleh Mas Jayadi tadi, bahwa pada akhirnya kita mempertimbangkan dua hal gitu. Artinya di dalam melihat power itu bagaimana memperoleh dan bagaimana kemudian setelah memperoleh itu menggunakan itu gitu.
Tapi di dalam situasi ya sudah menjelang seperti ini, tentu akan menjadi faktor yang dominan adalah mempertimbangkan bagaimana memenangkan itu, dan di dalam memenangkan itu kan faktor elektoral itu akan menjadi hal yang penting. Dan di sini kita lihat di situasi Indonesia, di dalam komposisi demografi Indonesia ini, demografi maupun demografi politiknya, itu perlu memperhatikan aspek tadi. Kalau saya melihat dari sini kombinasi dari berbagai aspek tadi yang tadi disampaikan, aspek kewilayahan, aspek segmentasi, dengan tetap menjaga soliditas partai dan partai-partai pengusung, itu menjadi hal penting gitu. Dan itu yang infrastruktur itu yang dibangun oleh PDI Perjuangan selama ini bersama partai-partai yang lain gitu. Dan partai-partai P3, ada Hanura, Perindo yang mengusung Mas Ganjar. Kelebihan dari Mas Ganjar adalah infrastruktur ini dipersiapkan, dibangun dengan kerjasama yang equal antara partai-partai yang mendukung Mas Ganjar sebagai calon presiden. Aspek kewilayahan, aspek elektoral, dan juga saya juga menangkap Anda ingin mengatakan aspek logistik juga penting, Pak Andreas ya. Tentu itu semua harus menjadi pertimbangan. Baik, ya singkat ke Bung Edi ini terakhir, Bung Edi, nama Erick Thohir terus diusung dimunculkan oleh Partai Amanat Nasional untuk menjadi bakal cawapresnya Pak Prabowo. Tapi bagaimana upaya PAN untuk jawaban Anda di segmen terakhir ini, bagaimana PAN meyakinkan mitra-mitra koalisinya Pak Prabowo ini juga untuk bisa memilih nama Erick Thohir mendampingi Pak Prabowo? Ya, pada akhirnya tentu kita nanti akan mengajukan hasil survei, kita akan menyampaikan juga dukungan-dukungan yang diperoleh Pak Erick Thohir dari berbagai elemen masyarakat, ormas, dan lain-lain. Ya, tentu hal-hal ini kita akan berbasis data, akan berbasis fakta, dan ini akan dibawa ke dalam pembahasan yang dimana tentu para ketua umum juga memiliki argumentasi tersendiri. Tetapi kami memiliki keyakinan yang cukup tinggi, di mana Pak Erick Thohir berdasarkan rekam jejak yang ada dan berdasarkan hasil kerja beliau itu terkenal sebagai eksekutor yang berhasil dan tangguh. Itu kami bisa meyakinkan para ketua umum untuk bisa menerima Pak Erick Thohir sebagai pendamping dan meyakinkan Pak Prabowo juga. Ya, saya tangkap kembali ini aspek elektoral, aspek ketokohan juga dipertimbangkan oleh Partai Amanat Nasional untuk mengusung Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Bung Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, lalu politisi senior PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pereira, dan juga Bung Jayadi Hanan, peneliti dari Lembaga Survei Indonesia, sudah berbincang-bincang di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Baik. Terima kasih.